Pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan Pak Agus. Hari ini yaitu hari Rabu, kita memakai baju pramuka. Salam pramuka. Hari ini saya akan membacakan atau membawakan kisah tentang Santo Santa. Dan hari ini akan saya pilih yaitu Santa Corona. Nah, pasti anak-anak belum pernah membaca. Kok ada ya Santa Corona? Saya kira hanya Corona itu suatu virus yang merebak saat ini. Tapi kita lihat kisahnya bagaimana Santa Corona ini. Kita dengarkan baik-baik. Hingga saat ini ada Santa Corona dalam gereja Katolik. Ia berani mempertahankan imannya dalam situasi sulit. Saat merebak pandemi virus corona, ia dianggap sebagai pelindung dari pandemi itu. Alfonso adalah seorang pria berusia 21 tahun yang dinyatakan tertular COVID-19 atau virus corona saat berlibur di Palermo, Italia. Seminggu Alfonso dirawat di rumah sakit Santa Corona Liguria, Savona di Italia. Seluruh keluarganya Alfonso lalu berdoa dan dengan perantaraan Santa Corona untuk mendoakan kesembuhannya. Setelah beberapa waktu dirawat, Alfonso pun sembuh. Ia termasuk dalam 500-an orang di provinsi Savona yang dinyatakan sembuh. Kami yakin, lewat doa kepada Santa Corona, Alfonso akan sembuh, ujar salah satu anggota keluarganya. Cerita tentang Santa Corona akhir-akhir ini banyak dibicarakan orang. Hidup pada abad ke-2 Masehi. Santa Corona meninggal sebagai martir. Namanya selalu dikaitkan dengan Santo Victor, seorang tentara Romawi. Kini saat di dunia dilanda pandemi virus corona, Santa Corona pun dikaitkan dengan pandemi ini. Hal ini karena kesamaan namanya dengan nama virus itu. Corona sendiri bermakna mahkota. Banyak yang berharap doa dengan perantaraannya akan membawa kesembuhan dari wabah ini. Namun sejak lama Santa Corona dikaitkan dengan tahayul yang melibatkan uang seperti perjudian, perburuan harta, yaitu harta karun, dan lain sebagainya. Victor adalah tentara Romawi yang akhirnya percaya kepada Kristus di zaman pemerintahan Kaisar Antonius Pius. Ia bertugas di Damaskus, Suriah, Romawi. Karena imannya, ia kemudian disiksa dan akhirnya wafat sebagai martir. Ada beragam sumber yang menunjukkan tempat di mana Victor dibunuh. Satu sumber lain mengatakan bahwa ia dibunuh pada pemerintahan Marcus Aurelius. Ada juga sumber yang meragukan bahwa Victor dibunuh di Damaskus. Namun keterkaitan antara Victor dan Corona terjadi pada saat penyiksaan ini. Pada saat inilah Corona menjadi pribadi yang setia memberi penghiburan. Semua bermula saat tersebarnya berita tentang perlakuan kejam terhadap Victor. Berita ini pun sampai ke telinga Corona sebagai istri seorang prajurit Roma yang juga menganut Kristen. Corona merasa iba pada penderitaan Victor. Mendengar tentang Victor, Corona memutuskan untuk melakukan sesuatu membantu pria yang sekarat itu. Maka ia yang selama ini merahasiakan imannya memutuskan untuk secara terbuka mengumumkan kekristenannya sendiri. Ia mendatangi Victor dan berlutut di sebelahnya. Ia berdoa untuk pria sekarat yang ada di hadapannya. Kamu tidak sendiri. Aku juga pengikut Kristus yang kini ada di hadapanmu. Begitu perkataan yang disampaikan Corona kepada Victor. Corona, gadis penuh keibuan yang saat itu berdiri tak jauh dari ruangan penyiksaan Victor. Maka ketika melihat Victor yang dalam keadaan sakaratul maut, batin Corona tersiksa. Ia tak ingin tinggal dalam kala selama saudaranya mengalami siksaan. Di tengah pandemi virus corona di masa ini, banyak orang yang berdoa dengan perantaraan Santa Corona.
Uskup Victoria Veneto Italia, Monsignor Corrado Bisio meyakini Santa Corona sebagai pribadi yang istimewa. Saat banyak orang berdoa bersamanya, hal ini bukan sebagai suatu yang bisa disalahkan. Kita percaya bahwa Santa Corona adalah pribadi yang istimewa. Pribadi yang istimewa terlepas dari beragam perbedaan terkait dirinya, yaitu ungkap Monsignor Bisio Poli. Ini Basilika Santo Victor dan Santa Corona diansum dari tempat doa bagi keluarga yang kehilangan anggotanya karena virus corona. Intensi utama agar virus ini bisa berhenti dan terbebas dari Italia. Hal yang sama terjadi di Rumah Sakit Santa Corona di Provinsi Savona. Rumah sakit ini hanya fokus merawat para korban COVID-19. Dikutip, sekitar 200 orang yang dirawat di Rumah Sakit Santa Corona yang dinyatakan sembuh. Proses kanonisasi Santa Corona dimulai pada masa Paus Yohanes ke-15 sekitar tahun 993. Proses ini baru rampung dan dinyatakan kudus bersama Victor pada masa Paus Gregorius IX. Dalam tradisi Gereja Barat, pesta Santa Corona dan Santo Victor diperingati setiap tanggal 14 Mei. Demikianlah anak-anakku yang terkasih, sekilas tentang Santa Corona, supaya kalian juga tahu bahwa Santa Corona itu pelindung. Tidak hanya virus, tapi corona dijadikan sebagai santa, yaitu orang kudus. Terima kasih atas perhatiannya, dan Pak Agus akan selamat siang, sampai berjumpa kembali.